Perkenalkan, nama saya Gugu Haryawan, saya desainer dari Kebaya Adhikari. Kalau saya itu kan terlahir dari keluarga yang biasa saja, jadi bukan dari keluarga yang mampu terus bersekolah tinggi. Untuk sekolah pun, saya masih harus mencari uang saku sendiri. Jadi dengan cara yang kebetulan ibu saya itu kan seorang penjual nasi megono. Jadi pada saat itu saya berangkat sekolah membawa 10 bungkus nasi. Kalau laku semua berarti kan saya dapat 100 perak, yang kemudian itu bisa dijadikan uang saku saya pada saat saya masih SD dulu. Dan kemudian saya ke SMP, di SMP Negeri 1 Laksono. Saya pagi saya jadikan waktu untuk sekolah, yang siang harinya sepulang sekolah saya itu packing pakan ayam. Itu berlangsung terus hingga begitu SMP lulus, saya SMA pindah ke Purwokerto. Bahkan saya punya cita-cita pun enggak tadinya, takut untuk bercita-cita. Yang kemudian itu salah satu trigger saya untuk membangun semangat hidup saya. Awalnya itu ya dari keluarga yang sangat mensupport saya sekali, terutama mendidik kami untuk mengenal pekerjaan. Dan di tahun 2009 di Jakarta ya, tepatnya saya diberi kesempatan untuk kursus fashion, kursus menjahit saja. Jadi untuk merealisasikan sebuah gambar itu kan kita harus tahu pola. Saya kursus di situ dan saya mendapatkan ilmu step by step dari situ, yang kemudian saya membentuk circle saya sendiri di Jakarta di fashion, ikut beberapa fashion show dari desainer-desainer ternama. Nah, mulai dari situ saya tumbuh tekad dan semangat untuk merealisasikan mimpi saya. Mengapa saya mengambil spesialis di kebaya? Karena saya orang yang sangat cinta dengan seni dan budaya Indonesia. Saya tadinya hanya berpikir bagaimana supaya kebaya tidak punah, hanya itu tadinya. Tapi alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk tidak hanya bertahan saja, tapi kami juga diberi kesempatan untuk menyerang sampai ke luar negeri, sehingga jadi memperkenalkan kebaya di luar negeri, tentunya dengan desain-desain basicnya itu kebaya, tapi setelah kita modifikasi menjadi kebaya-kebaya yang bisa diterima di luar negeri seperti di Perancis. Kalau memang di tahun 2009 memang sosial media belum semarak seperti saat ini ya. Jadi kita brandingnya itu, yang kebetulan saya itu dikelilingi oleh circle-circle yang cukup bagus di Jakarta sebagai public figure, artis gitu. Jadi di situ saya memanfaatkan. Yang membanggakan pada saat itu yang jelas karena saya yang bukan siapa-siapa, saya dikelilingi oleh circle-circle seperti almarhum Mami Jupe. Ya buat saya itu sebuah kebanggaan yang saya rasakan, bahwa who am I sih sebelumnya gitu kan, saya tuh siapa gitu. Yang menjadi inspirasi banyak sekali. Ada alam menjadi inspirasi saya, ada sejarah menjadi inspirasi saya. Kita contohkan, ambil alam, katakanlah Dieng. Ketika saya berbicara mengenai Dieng, maka saya menggali di situ. Apa sih yang ada di Dieng itu? Alam Dieng itu kan sangat indah sekali. Kemudian membayangkan bahwa keindahan itu kan identik dengan warna-warni. Di situ saya gali potensi warna-warni apa aja yang ada di Dieng. Karika warnanya kuning, berarti kebayanya warna kuning. Itu taruh simpel contohnya seperti itu. Kemudian kalau Dieng itu kan dilihat
dari apa namanya, suku katanya itu kan terdiri dari Ardi dan Hyang, negerinya para dewa, dewa dan dewi. Berarti kalau dewa apa banyak dewi-dewi di sana, berarti kan ada, dalam imajinasi saya tuh di sana tuh ada wanita-wanita cantik menggunakan baju putih di atas awan. Nah, seperti itu yang memunculkan ide-ide kreasi saya. Fungsi desainer itu mengarahkan supaya customer tidak menjadi korban mode. Terkadang kan menjadi korban mode itu ada yang pantas, ada yang nggak pantas. Nah, kalau yang tidak pantas itu kita memberikan advice sama calon customer kita. Di samping tujuan menjadi seorang desainer itu adalah menjadikan karya yang material yang harganya dalam tanda kutip tidak mahal menjadi sebuah karya yang sangat mahal. Itu fungsi dari desainer itu sendiri. Desain yang saya ceritakan tadi yaitu desain yang bertemakan candi, itu kebaya dalam tanda kutip sedikit karnival temanya. Jadi memang apa namanya, saya terinspirasi dari Candi Dieng, candi Hindu yang megahnya seperti apa gitu kan. Jadi itu yang membuat saya kok sayang untuk dijual, sayang untuk itu. Jadi memang saya keep terus mengikuti fashion show karena ada kesempatan tentunya ya. Hanya kesempatan saja jelas tidak mungkin. Di situ ada kurasi, ada apa segala macam. Jadi memang selain kesempatan, memang kita ada. Saya boleh berbangga diri bahwa saya punya potensi ke arah tersebut. Jadi saya diberi kesempatan untuk awal fashion show, kemudian dari fashion show di Bandung, kemudian saya menyelenggarakan event 1 dekade Kuku Haryawan Berkarya. Kalau untuk fashion show saya sudah banyak sekali ya, jadi saya tidak termemori berapa kali saya ikut fashion show. Namun yang jelas di sini ada nggak fashion show yang membekas? Ada, bahwa semuanya membekas ya. Tapi yang membuat saya boleh berbangga diri yaitu ketika saya diberi kesempatan untuk menampilkan karya saya di Paris Fashion Show tahun 2019. Kalau kebaya Adhikari, kalau kebaya jelas kita semua tahu lah ya. Kalau Adhikari itu sendiri kan artinya istimewa. Itu dari bahasa Sanskerta, dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah istimewa. Jadi saya secara filosofis saya menginginkan bahwa kebaya ini bukan hanya kebaya biasa yang orang akan bisa dengan mudah menebak, oh kebaya seperti ini gitu. Kalau dari desainnya itu sendiri kan kami mempunyai desain pembeda dari desainer-desainer yang lainnya ya. Itu kalau kami dalam membuat karya itu selalunya temanya yang akan kita buat apa dan apa yang ada, cerita apa yang terkandung di dalam kebaya tersebut, itu selalu saya kasih nyawa di situ. Kalau dari kami tidak pernah membuat kebaya yang hanya bertemakan satu musim aja. Jadi saya pengen selamanya itu menjadi kebanggaan bagi penikmatnya.